Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di Com2, berbagi pengetahuan dengan saya Hendrik Prasetyo ya, yang akan menemani kalian dan juga mungkin dev-dev lainnya yang berada di MTG. Oke, jadi kali ini saya akan membahas tentang aset bundle. Kita akan bersentuhan dengan aset bundle. Jadi apa sih aset bundle itu? Aset bundle itu adalah fitur di Unity ya yang memungkinkan kita untuk membuat streaming aset. Artinya aset ini akan terpisah dari uh, game build kita. Jadi aset ini akan terpisah dari game utama kita. Dia tidak akan disatukan. Jadi keuntungannya adalah membuat game kita menjadi low size ya. Ukuran game kita installernya kecil, tapi intinya nanti kita download lagi ya, download aset bundle ini atau download aset-aset yang lainnya di lain waktu ketika game sudah diinstal dalam komputer. Oke, kita langsung aja lihat dulu di sini. Saya ingin ke Unity referensi. Di sini kita cari aset bundle. Oh ya, Unity referensi ini harus sangat difungsikan ya, harus kita manfaatkan. Oke, jadi bagaimana kerjanya aset bundle ini? Jadi pertama-tama aset kita ini disimpan di komputer server ya, yang mana komputer server ini terhubung ke web sehingga kita bisa akses melalui web dengan alamat dengan protokol HTTP ya, atau mungkin karena kita sekarang mengetesnya untuk percobaan, kita akan menggunakan protokol file seperti protokol yang ada di address bar di sini. Protokol file ini akan kita gunakan. Oke, jadi file aset bundle ini kita upload di web server atau server FTP atau terserah. Kemudian aset bundle ini akan contain atau di dalamnya terdapat aset-aset lainnya. Jadi intinya aset bundle itu paket ya, seperti halnya WinRAR atau arsip. Jadi file di dalam bundle. Bundle itu artinya kan apa ya, paket ya. Ya. Jadi untuk mendownload aset bundle yang ada di server ini, kita sama-sama menggunakan www ya, kelas www yang disediakan Unity, dan juga nanti ada proses downloadnya. Dan dengan dari proses download ini kita menggunakan www.assetbundle untuk mendapatkan file bundle-nya ya, atau mengkonversi www ke dalam aset bundle. Oke. Kemudian ya, fungsinya juga banyak sekali. Selain untuk reduce installer size, juga ini bisa dibuatkan menjadi DLC ya, atau downloadable content. Jadi ketika kalian ingin upgrade sesuatu, misalnya upgrade game kalian dari versi 1 ke versi 2, atau tambah fitur, misalnya fitur game yang ini, fitur game versi lite-nya, atau dia masih fiturnya sedikit, sedangkan di versi pro-nya dia ada penambahan fitur. Nah, aset bundle ini bisa kita manfaatkan untuk membuat fitur tersebut atau DLC. Oke, jadi saya close ini tabnya. Oke, ini adalah website saya. Oke, kita buka Unity di sini. Oke, di sini saya ingin membuat proyek baru, yaitu kita buat new project. Di sini saya menggunakan Unity 5.1.1 F1. Ini fitur Unity yang saya gunakan. Anda bisa download secara gratis di website unity3d.com. Oke, proyek name saya akan isikan aset bundle praktik. Oke. Kemudian saya pilih folder lokasi proyek saya akan disimpan, yaitu di D, kemudian di 01 project,
dan kemudian saya pilih Unity 5 Experience atau EXP. Oke, saya select folder, kemudian saya pilih dari 3D menjadi 2D karena ya agar mempermudah saja untuk mencontohkan fungsi dari asset bundle ini bagaimana nantinya. Jadi saya klik create project, boom bada boom down, ya Unity akan launch dan membuka editor utamanya. Kita tidak akan membahas tentang jendela editor, kita langsung saja membahas aset bundle. Oke, jadi saya ingin membuat sebuah contoh kecil di sini, yaitu memanggil aset-aset saya yang berada di aset bundle yang tersimpan di server, kemudian menginstantiate atau menampilkannya di scan game di layar kita sini. Jadi saya buka folder dulu ya. Sini saya sudah memiliki beberapa file di mana ya? Oh, di picture. Oke. Sini saya memiliki file gambar yaitu quest image. Di sini saya memiliki gambar P1, J1, J12, J13, J14. Jadi nanti sistemnya adalah dia akan menampilkan pertanyaan dan juga menampilkan jawabannya. Jawabannya ini berupa tombol atau button di Unity UI system. Jadi dia akan menampilkan ini dengan merupakan sprite ya, berupa sprite. Kemudian dia akan menambahkan jawabannya juga berupa button. Oke, jadi saya langsung import saja dulu di sini. Saya buat folder dulu ya. Sini saya buat folder sprite. Kemudian saya buat folder lagi yaitu pertanyaan. Oh, bebas ya, mau bikin folder nama apa aja. Oke, saya langsung select kedua file ini, pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Kemudian saya drag and drop ke dalam Unity, tepatnya di panel project atau view project. Drag, drop, import. Oke, cool. Done, really done. Well, sekarang aset kita sudah terimport dan merupakan sprite 2D and UI. Oke. Jadi yang akan saya lakukan sekarang adalah membuat UI system, user interface. Jadi saya membuat di klik game object, kemudian klik UI, kemudian saya memilih membuat image. Klik saja image. Wow, this really cool stuff. Tapi sebelum itu saya akan membuat create empty terlebih dahulu. Saya ingin membuat misalnya yang gede-gede ini. Kurang. Oh, cukup ya. Oops. Oke, segini aja. Segini cukup. Oke, jadi ini adalah kontainer kita, saya namai kontainer, dan kontainernya ini adalah sebesar apa ya? Nah, saya butuh kalkulator karena ya benar saya malas sekali menghitung. Terus saya gunakan kalkulator. Ya, besar kontainer ini adalah 2 kali lipat dari besar image. Jadi 654 kali 654. Kembali ke scan, posisikan di tengah. Oops, sorry, ininya untuk width-nya atau lebarnya, sorry maksud saya height-nya tetap 327 saja. Kemudian saya drag and drop image ini ke kontainer dan saya namai maksudnya gambar pertanyaan. Oke. Kemudian saya duplikat saja, kemudian drag ke kanan tempatnya, kemudian saya ubah dari 327 dibagi 2 yaitu 163,5. Oke, jadi ukurannya 163,5 kali 163,5.
dan ini merupakan button. Jadi saya add component di sini, kemudian saya pilih di sini button, cari button menggunakan search tool. Oke, add button. Oke, let's go. Oke, let's know. Jadi kita namai di sini menjadi BTN jawaban. Satu. Oke, kita duplikat, duplikat. Wow, it's not working yet again. Kalau gitu saya buat ini A, ini B, atau mungkin ini 0, ini 1, karena kita juga akan menggunakan peraturan pemrograman ya, yaitu peraturan array, di mana urutan paling awal itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Oke. Kita save dulu, kita buat folder, kita namai scan, kemudian kita namai ini dengan tes bebas. Oke. Sekarang UI kita sudah beres. Nah, kita bisa langsung membuat scriptnya. Oke, tapi sebelum membuat scriptnya, saya ingin kita membuat aset bundle-nya dulu ya, atau membuat file aset bundle-nya. Oke, jadi di sini saya memiliki file-file yang telah saya import tadi, aset-aset game kita yang akan kita gunakan, atau kita buat aset bundle-nya. Kita select semuanya. Kemudian di panel inspector di sini atau di view inspector kita buat new asset bundle. Kita namai my asset dot unity 3d. Oke, terserah mau format belakangnya apa saja. Misal mau my asset dot my asset dot asset my asset dot as. Oke, jadi ini adalah akan menjadi bagian dari aset bundle ya. Dia akan terekspor menjadi aset bundle, file aset bundle. Tapi ada cara untuk mengekspornya. Kita tidak menggunakan build setting di sini, tidak menggunakan tombol build di sini, tapi kita membutuhkan script. Jadi saya akan membuat script di sini. Kita buat folder dulu agar terorganize. Kita membuat script dan aset atau bundle builder. Oke, saya agak lupa codingnya seperti apa. Jadi mari kita buka Unity manual. Hahaha. Oke, di sini building asset bundle. Oke, ini dia ada. Ini dia. Jadi ini adalah script yang kita gunakan. Ini item, where is? Oh ya, kita membutuhkan using Unity editor. Oke. Oke. Jadi fungsi dari script ini adalah, ini juga nih editor. Jadi fungsi dari script editor ini adalah kita menambahkan menu di bagian menu bar aset, kemudian build asset bundle, dan ketika diklik dia akan memanggil metode build asset bundle di sini, dan dari sini kita memanggil class build pipeline, kelas yang disediakan oleh Unity API ya. Kemudian kita memanggil metode build asset bundle, dan di sini kita memasukkannya ke dalam folder yang bernama asset bundle. Nah, di sini kita perlu membuat folder bernama asset bundle terlebih dahulu, atau tidak proses build asset bundle-nya ini tidak akan berjalan, artinya bakal ada error nantinya.
jadi dia tidak bisa membuat foldernya sendiri, terus membuatnya sendiri. Oke, jadi saya save. Udah di save. Oke, kembali ke Unity, dan di sini saya membuat folder baru dan kita namai editor agar nanti dia tidak tercompile, artinya tidak terbuild, ikut terbuild ke dalam game kita. Oke, kita bisa lihat di sini ada di menu bar aset, kemudian ada menu baru di sini telah kita buat melalui script build asset bundle. Tapi sebelumnya saya akan membuat folder bernama asset bundle terlebih dahulu, seperti kata saya tadi. Oke, kita masuk ke folder project kita menggunakan Windows Explorer. Kita masuk ke rootnya, kemudian di sini kita buat folder baru, new folder, namanya asset bundle. Is that correct? Let's check it out. Where the fuck is? Sorry. Let's see. Asset bundles. Oh, they have S. Oke, selesai. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengklik tombol build asset bundles. Kita klik saja. Yuhu, aset kita sudah terbuild dan sekarang seharusnya berada di folder asset bundle. Nah, bisa kita lihat di sini myasset.unity3d, dan juga ada file manifest di sini. Jika kita buka dengan notepad atau aplikasi lainnya, di sini ada informasi apa saja aset yang berada di dalamnya dan juga termasuk dependensinya. Oke. Tapi saya mau close ini, dan ya, sekarang kita membuat script baru. Kali ini bukan script editor tapi mono behavior. Saya membuat script di sini, my game. Oke, tulis saja my game. Buka mono default. Kemudian saya ingin mengubah void star menjadi enumerator star. Apa sih ini enumerator star ini? Jadi bedanya void sama enumerator ini, intinya enumerator nanti bisa kita gunakan untuk waiting ya, atau penungguan. Jadi dia intinya tidak akan memblok frame, tidak akan ada freeze di game kita. Jadi nanti star ini akan dipanggil oleh mono behavior karena script my game ini adalah keturunan dari mono behavior. Oke, langsung saja di file star. Pertama-tama kita ingin mendownload file bundle kita, file asset bundle kita. Jadi saya gunakan kelas www, kemudian saya membuat variable atau deklarasi ya, kemudian buat new www, dan kita isi dengan alamat aset bundle kita. Alamatnya yaitu kita apa nih? Oh ya, bentar dong. Mana ya? Ya, ke Windows Explorer kita copy alamat di sini atau path name di Windows Explorer. Kita ke web browser, kemudian kita paste di sini di address bar dan enter. Kita akan menemukan file kita di sini. Kita klik kanan, kemudian salin alamat tautan. Kembali ke sini. Kemudian di sini, oh ya, lebih baik kita bikin variable aja di sini ya. Public string bundle URL. Oke. Jadi kita bisa, oh ya, kita isi defaultnya. Defaultnya misalnya ini. Dan juga ini tinggal kita referensikan. Kemudian di bawahnya kita akan lakukan penungguan sampai proses download selesai. Yield return www. Oke. Sekarang
proses download sudah selesai dan kita akan mengakses aset bundle yang telah di-download tadi. Jadi saya membuat deklarasi baru aset bundle di sini, atau membuat variable. Jadi saya tulis bundle ya, ini sama dengan kita assign www.asset_bundle. Oh ya, ini dia. Oke, kita mendapatkan aset bundle kita. Selanjutnya adalah kita ingin meload aset-aset yang berada di aset bundle kita. Jadi saya ingin membuat objek baru, itu aset bundle request. Oh, ini dia. Request, set namanya request sama dengan bundle. Bundle ini adalah objek bundle yang telah kita buat ya di sini, yang telah kita assign bundle.asset load asset ya. Saya ingin load asetnya secara asynchronous atau background sehingga tidak memblok thread utama. Dan di sini kita beri namanya yaitu tadi aset kita namanya apa ya? Coba kita lihat. Ini dia aset P1 J14 J seterusnya. Jadi P1 itu artinya apa sih? P1 itu pertanyaan 1, J1 strip 1 itu adalah jawaban untuk pertanyaan 1, dan ini adalah A nya. Ini B, C, D. Oke. Tapi pertama-tama di sini saya membutuhkan pertanyaan yang keseberapa sih yang mau kita tampilkan. Jadi saya membuat public init, kemudian ini akan menjadi pertanyaan ke default 1. P ditambah pertanyaan ke. Oke, cool. Oke, dan kita kembali lakukan penungguan request. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan request kita. Kita akan langsung mengapply-nya ke dalam komponen image atau bagian daripada interface kita, UI kita, user interface. Jadi saya membutuhkan referensi di sini. Saya membuat public itu image. Oh ya, kalian tidak akan bisa melihat auto complete di sini, dan juga akan ada compiler error jika kita tidak menambahkan using Unity engine.ui. Oke, ini dia image img pertanyaan. Kemudian kita juga pasti akan mengassign ke komponen image jawaban ya. Jadi kita buat lagi image, tapi kali ini berbentuk array of image, dan di sini image jawaban. Jadi yang akan kita lakukan adalah mengassign request kita ke dalam image pertanyaan, yaitu ke dalam sprite-nya ya. Sprite di sini ada source image ya. Jadi image pertanyaan dot main texture dot sprite dot sprite kita assign, jadi sama dengan sprite, kemudian request dot asset. Oke, beres. Jadi apa sih artinya dari baris kode yang ini? Jadi kita akan men-serialize
file tipe objek ya di sini ke dalam tipe sprite, artinya dikonversikan. Oke. Selanjutnya kita akan mengassign juga untuk image jawaban ya. Karena image jawaban ini berupa array, artinya dia ada 4 ya, A, B, C, D atau 0, 1, 2, 3. Jadi kita akan gunakan perulangan agar kita tidak usah membuat baris kode panjang. Jadi saya buat for di sini. For ini deklarasikan dulu variabelnya. I sama dengan 0, I kurang dari ada berapa ya, ada 4 ya, ABCD 4, dan I selama proses ini berlangsung kita tambahkan I tambah. Oke, sampai di sini kita perlu mengassign aset kita yang berada di bundle ini ke dalam image jawaban ya. Jadi saya membuat aset bundle request baru ya. Sini aset bundle request kita namai rec jawaban atau apa saja terserah kalian itu. Dan di sini kita mengakses bundle, kemudian kita panggil atau load secara asinkronus, dan di sini kita buat menjadi P, oh bukan P tapi J, karena kita akan mengambil jawaban ya, J ditambah pertanyaan ke ditambah strip ditambah I ditambah 1. I ditambah 1 to string. Kemudian ya beres. Oke, kemudian di sini kita langsung assign saja. Tapi sebelum assign kita lakukan penungguan juga ya. Jangan lupa penungguan ini. Atau tidak akan ini ada blocking thread. Oh ya, sih. Tapi kita akan menunggu rec jawaban hingga selesai. Setelah selesai, kita assign ke dalam image jawaban kita. Image jawaban sesuai dengan index dot sprite sama dengan rec jawaban ini dot asset sebagai sprite, atau bisa kita tulis seperti ini di atas, sama saja ya. Oke, sampai di sini selesai. Mari kita coba tes di Unity, apakah ada error? Tidak ada. Oke, langsung saja kita drag and drop script kita ke dalam inspector, dan kita assign semua game object komponen ke dalam script my game di sini. Gambar pertanyaan ke dalam image pertanyaan, button jawaban ke dalam elemen 1, 0 dan seterusnya. Oke. Oke, beres. Sekarang kalau kita tekan play, dia akan mendownload dan juga langsung menampilkannya di scan kita ini. Mari kita coba. Wow, ada error nih. Coba kita lihat di
baris ke-22. Kita cek dulu. Baris 22 image pertanyaan .sprite request dataset. Di mana kira-kira? Kita telah membuat request dan kita sudah meload aset kita secara asinkronus, tapi oh ya, ini dia. Kita tidak mengetahui meloadnya dengan tipe sebagai apa dia. Jadi kita harus menambahkan tipenya, yaitu type of sprite. Oke. Kemudian ini juga sama berlaku untuk si request flag jawaban ini sini, koma type of. Oke. Sekarang mari kita coba lagi. Boom, done. Everything just work fine. And you can see semuanya sudah tampil di layar. Coba kita ulangi lagi. Jadi kalau Anda bisa lihat tadi ada proses downloadnya ya. Jadi tidak semuanya langsung brek, ya langsung tampil semua, tapi satu persatu. Tapi prosesnya ini tidak memblok thread. Dia hanya berjalan di thread lain ya, karena kita menggunakan load aset asing. Oke. Bagaimana jika kita merubah variabel pertanyaan ke menjadi kedua? Apakah gambar di layar kita juga akan berubah? Manakah kotak berwarna oranye? Oke, sekarang nomor 1. Manakah kotak berwarna merah? Ya, sekarang artinya sudah bekerja. Oke. Oke, ini adalah tutorial part ke-1. Untuk part keduanya akan kita lakukan di video berikutnya ya. Di part kedua nanti kita akan mencoba menambahkan jawaban benarnya ya. Contoh kalau di sini kan kita udah misal sudah meload pertanyaan pertama ya, pertanyaan urutan ke-1, tapi di sini kita nggak tahu ini jawaban yang benar yang mana nih, apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Nah, itu nanti akan kita lakukan di video berikutnya, dan kemudian juga di video selanjutnya atau di part berikutnya kita akan coba membuildnya ya ke dalam game executable. Kemudian kita akan mencoba menambahkan lebih banyak aset lagi. Oke, jadi bye, sampai jumpa di video berikutnya.